kasih suratnya dengan saya. Ya, mudah-mudahan si Jaka selalu diberi kesehatan, cepat berkumpul kepada kita, ikut belajar untuk masa pelajaran kita selanjutnya. Apa kabar semuanya anak-anakku? Baik. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, hari ini masuk materi pembelajaran ini, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai materi apa kita kemarin? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita mengingat minggu pelajaran minggu kemarin ya anak-anak. Nah, minggu kemarin ada beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Apa saja? Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Ya, benar. Itu materi kita minggu lalu. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita belajar bersama mengenal iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat menunjukkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, mengidentifikasi hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memberi contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita masuk di sini. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Malaikat bersifat gaib, artinya tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera kita. Tetapi kebenarannya dapat dipahami. Bukti dari hal ini ketika wahyu disampaikan kepada nabi dan rasul, Allah mengutus malaikat untuk menjadi perantaranya. Oke, selanjutnya di sini ada tugas dan nama malaikat. Ini dia ada 10 nama malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Rakib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Nah, tugas-tugasnya ini sudah dibagi oleh Allah dan malaikat ini sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Jenis perbedaan malaikat dengan makhluk ciptaan Allah seperti jin, setan, dan iblis. Nah, malaikat itu diciptakan dari apa? Ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau jin, setan, dan iblis itu diciptakan sama dengan manusia, yaitu menyembah Allah. Sedangkan tujuan penciptaan
perintahnya Allah. Kita lanjut kembali. Di sini ada sifat-sifat malaikat. Adapun sifat-sifat malaikat adalah sebagai berikut. 1. Tidak berjenis kelamin. Artinya dia tidak perempuan dan tidak juga laki-laki. Yang kedua, selalu taat, patuh kepada perintah Allah dan tidak mendurhakainya. Artinya dia setiap hari dia hanya bertasbih dan mengikuti perintah-perintah Allah. Ketiga, tidak makan dan tidak minum. Kalau kita kan makan dan minum, kalau malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kemudian dia tidak tidur, tidak berbohong, dan dapat menjelma menjadi bentuk yang dikehendaki oleh Allah. Nah, malaikat bisa menyerupai manusia. Lanjutkan, bagaimana selanjutnya? Selalu beribadah dan bertasbih. Tadi sudah saya sampaikan, kalau malaikat itu selalu beribadah dan bertasbih. Kemudian malaikat itu merasa bahagia dan mendoakan orang yang mendapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu didapatkan pada malam bulan Ramadan. Apabila manusia mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka malaikat yang akan mendoakannya. Selalu memintakan ampun terhadap orang yang beriman. Apabila kita selalu beriman kepada Allah, kita selalu menjalankan perintah Allah, maka malaikat yang mendoakan kita, ya Allah ampuni manusia ini. Seperti itu yang dilakukan oleh malaikat. Kemudian malaikat diciptakan dari nur, yaitu cahaya. Selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terakhir yaitu fungsi iman kepada malaikat. Ada 3 fungsi iman kepada malaikat. Yang pertama, memberi semangat kepada orang beriman agar bersungguh, berusaha menjadi muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap muslim yang beriman harus yakin bahwa segala tingkah laku dan segala perbuatannya selalu diawasi oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti. Yang ketiga, terakhir, setiap orang beriman harus yakin bahwa rezeki yang diperoleh masing-masing manusia pada hakikatnya melalui malaikat Mikail. Hal itulah memotivasi, mendorong manusia agar menerima rezeki tersebut dengan ikhlas, kemudian mensyukuri agar rezeki tersebut bertambah dan menjadi barokah. Setelah mempelajari materi ini, silakan untuk membuat kelompok masing-masing menjadi 4 kelompok. Silakan. Kelompok ini berhadapan ke sini. Silakan ini juga kelompok menghadapkan ke sana. Silakan laksanakan membuat kelompok. Sudah terbagi kelompok 4 kelompok ya. Nah, ini ada materinya yang harus kita bahas. Silakan Anda semuanya kerjakan tugas diskusi kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Makna beriman kepada Allah, malaikat Allah itu dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu terdiri dari Hamzah Alaihan saya sendiri, yang kedua Gunawan, yang ketiga M. Farisi Sona Putra, yang keempat Geri Alfredo. Kami akan berdiskusi tentang menganalisis tanda-tanda keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari diskusi kami ialah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di dalam alam semesta ini terdapat malaikat dan keyakinan tersebut diucapkan melalui lisannya. Wujud konkret dari iman tersebut adalah dibuktikan seorang muslim dalam perbuatannya sehari-hari. Demikianlah hasil diskusi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Lanjut untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang bernama Rizky Abdullah dan nama anggota kelompok saya yaitu 1 Replati Pranata, 2 Gunawan Ardian Saputra, 3 Adi Julianili. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menurut kelompok kami yaitu iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, masih semangat anak-anakku? Pagi. Lanjut ke kelompok 3. Dipersilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Dian Maharani, kedua Vita Zoya, ketiga Devi Andraini, keempat Tara Ramadhani. Saya akan membacakan hasil diskusi kami yaitu mendiskusikan tentang menyimpulkan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari diskusi ialah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh manusia indera, menambah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya, menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diberikan Allah malaikat Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerjasama. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kita lanjutkan kelompok terakhir. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 1 Animelinda, 2 Adelia, 3 Cecilia, dan yang keempat Citra. Di sini saya perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan mengenai bahan diskusi, menguraikan contoh perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil dari diskusi kami adalah yang pertama, berkata dan berbuat jujur karena di mana dan kemana pun malaikat pasti mengawasi kita. Yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Baik anak-anakku semuanya, insya Allah ini semuanya udah paham, hasilnya udah baik-baik, kalian tetap semangat. Sekarang kembali
Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kan Anda? Oke, kita beri aplaus untuk Gary. Ini Gary hadiah rewardmu. Terima kasih dulu. Iya, silakan. Ada lagi yang mau? Iya, silakan Sesi. Di sini ada malaikat dan ada tugasnya. Silakan Anda pilih. Malaikat Mikail bertugas mencabut nyawa manusia. Bagaimana Anda? Benar. Oke, beri aplaus untuk Gary. Itu hadiahmu, rewardnya. Iya. Silakan lanjutkan, Majeda. Ya, silakan. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala di hari kiamat dan hari kebangkitan. Benar kan Anda? Iya. Malaikat Munkar Nakir bertugas memberikan pertanyaan jawab kubur. Iya. Benar atau salah? Ya, kita beri aplaus. Iya. Materi kita dari pagi, dari apa malaikat, apa itu malaikat, bagaimana sifat-sifatnya, kemudian apa perbedaannya, itu sudah kita pelajari semuanya. Sekarang dari kesimpulan materi pembelajaran kita ini, siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan materi pembelajaran kita? Ya, silakan. Cuci tangan. Ya, ada 1, 2, 3. Nah, ini aja. Ananda Tara ya? Iya, silakan Ananda Tara. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera, menambah rasa syukur